Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKT Jember pada pagi hari ini. Mari Lawson Nelson mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan diri. Kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita. Marilah kita fokus hanya untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai diganggu dengan apapun yang ada di sekitar kita, sehingga kita fokus hanya mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami, makanan, minuman yang Tuhan berikan bagi kami, Papa dan Mama, keluarga yang kami kasihi. Mereka boleh ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tidak pernah bosan untuk belajar dan belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi penuntun kita. Ketika kita mulai jalannya bengkok seperti ini, firman Tuhan katakan, kembali lagi, jalan ikut apa yang Tuhan mau. Yuk adik-adik, langsung mengajak kita semua untuk pujikan pujian baca kitab suci. Yuk kita pujikan pujian ini bersama-sama. Baca kitab suci,
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Karyawan. Lause Nelson, persilahkan. Mari kita fokus dan serius untuk menyambut firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Lause harap kalian baik-baik dan tetap semangat ya. Hari ini Lause senang bisa bertemu dengan kalian walaupun dalam bentuk online. Tapi kita tetap bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena kita bisa bertemu. Sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dan sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan mengerti firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang menguraikannya, berikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya adik-adik, adik-adik pernah nggak dapat hadiah dari papa mama, dari engkong, dari ma, atau kalian pernah nggak jadi juara? Nah, waktu mengikuti lomba, nah ketika kalian dapat hadiah, kemudian jadi juara, kira-kira perasaan kalian gimana ya? Ayo, gimana perasaannya? Pasti perasaannya senang, gembira ya. Karena apa? Karena kita dapat hadiah, karena kita jadi juara. Lause juga senang kalau dapat hadiah atau jadi juara. Nah, biasanya kalau kita senang itu gimana sih ekspresinya? Wah, pasti kita apa? Senyum-senyum, pasti kita gembira. Kemudian apalagi? Pasti wajah kita juga ceria. Nah, adik-adik, luar biasa ya kalau hati kita itu senang. Kira-kira kalau hati kita senang itu enak nggak ya? Ya pasti enak dong. Ya, tapi sayangnya tidak setiap hari hati kita senang. Malah ada banyak seringkali kecewa, marah, apalagi iri hati, apalagi ya ngambek sama papa mama. Nah, ini semua membuat hati kita tidak senang. Tapi Lause mau kasih tahu satu hal, bahwa hati senang itu memang tidak selalu dapat hadiah, tidak selalu karena jadi juara atau yang lainnya. Tetapi kita juga bisa kapan saja hati kita senang. Oh ya, tapi gimana caranya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang hati senang. Ayo diulang, apa? Hati senang. Nah, pertanyaannya kira-kira Tuhan mau nggak ya kalau kita memiliki hati yang senang? Mau?
Ya pasti mau. Tuhan malah suka kalau kita anak-anaknya memiliki hati yang senang senantiasa. Nah, coba kita baca ya Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wah, ternyata Tuhan itu mau kalau kita memiliki hati yang senang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk adik-adik semua, harus selalu bersukacita. Bersukacita itu artinya kita harus memiliki hati yang senang senantiasa. Nah, kira-kira kenapa ya kita itu harus memiliki hati yang senang? Karena sekarang adik-adik dan saudara itu sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus selalu memiliki hati yang senang. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa hati yang senang itu adalah hati yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka kita pasti memiliki hati yang senang. Nah, di sini kita melihat supaya hati kita senang, maka kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus selalu meminta kepada Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita supaya kita memiliki hati yang senang. Ini berarti kalau kita suka marah-marah, suka ngambek sama papa mama, suka kecewa dan sebagainya, berarti bukan Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Terus kalau bukan Tuhan Yesus siapa dong? Nah, kalau bukan Tuhan Yesus berarti yang ada di dalam hati kita itu iblis. Nah, iblis itu suka banget loh kalau hati kita nggak senang. Iblis itu suka banget kalau hati kita dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, dipenuhi iri hati, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, adik mulai sekarang harus selalu mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita supaya kita memiliki hati yang senang. Jika ada iblis masuk di hati kita, artinya kita mulai marah, mulai ngambek, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya, masuklah di dalam hati saya supaya iblis tidak masuk dan iblis yang ada di dalam hati ini keluar dari hati saya. Nah, kemudian adik-adik ada satu lagi yang harus kita miliki supaya hati kita senang. Selain kita percaya sama Tuhan Yesus, yang kedua adalah kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Bersyukur artinya selalu berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya kita pingin sesuatu mainan, tetapi ternyata papa mama kita tidak bisa membelinya. Nah, kita jangan marah atau ngomel-ngomel sama papa dan mama. Adik-adik tetap berterima kasih sama Tuhan. Apapun yang bisa dibelikan oleh orang tua kita, kita tetap bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, demikian juga ketika kebutuhan adik-adik tidak terpenuhi, kita jangan marah-marah, kita jangan ngomel-ngomel ya sama papa mama, tetapi kita harus selalu bersabar dan berharap pada Tuhan. Ya, jika Tuhan menghendakinya, maka pasti Tuhan berikan buat adik-adik. Nah, adik-adik sekarang sudah mengertikan bagaimana supaya hati kita senang. Jadi hati senang itu bukan hanya karena kita dapat hadiah atau jadi juara, tetapi hati kita senang karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dan juga karena kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mulai sekarang adik-adik harus selalu berdoa sama Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu ada di hati kita dan kemudian kita harus selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Tetap semangat ya, tetap memiliki hati yang senang. Adik-adik, sekarang
sekarang kita mau menyanyikan satu lagu Hati Senang. Saya yakin kalian sudah hafal lagu ini. Kita mau nyanyikan sama-sama ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami agar kami senantiasa memiliki hati yang senang, hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan, Tuhan terus menolong, memimpin, sehingga hati kami selalu dipenuhi sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa bukan? Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Zakaria Matulia. Bila kita tetap bersukacita, hati kita terus senang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Nah, langsung mengajak kita untuk berkomitmen. Kita anak sekolah minggu GKT Jember mau berkomitmen untuk menjadi terang. Kita mau pujikan pujian Mas Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu. Yuk, kita bersukacita bersama-sama. Kita pujikan pujian ini. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT, yes, yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Akulah anak sekolah minggu GKT, yes, yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus, yes, karena ku milik Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji pujian ini. Biarlah kita memegang komitmen kita untuk menjadi terang karena kita adalah milik Kristus.
Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Lawson Nelson akan menyampaikan satu pengumuman. Apa ya kira-kira teman-teman? Baiklah, Lawson Nelson mau menyampaikan, selama ini kan kita ibadah melalui YouTube, online melalui YouTube. Namun, mulai bulan Februari, bulan 2, kita akan beribadah bersama-sama melalui Zoom GKT Jember. Nah, oleh sebab itu, adik-adik siap-siap ya semuanya di rumah. Sampaikan ke papa dan mama kalau bulan Februari kita akan beribadah via Zoom. Nanti pada waktunya Lawson akan membagikan link untuk kita Zoom bersama-sama. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Lawson mengajak kita untuk menutup segala kegiatan kebaktian kita pada hari ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami ingat selalu dan menuntun kami untuk tetap bersukacita. Hati kami tetap senang karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan ada di sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka semua. Memberkati papa dan mama dalam usaha dan juga pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Tetap gembira di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.